Terus tuntutannya apa Pak? Tuntutannya apa mereka Pak? Lah pengajar gua hajar juga lu ya. Pengecut. Roy Suryo pengecut. Oh, Dikejari. Di luar itu terjadi keributan. Ributan apa tuh? Orang-orang yang ingin menghadiri ini dan ingin menjemput Roy Suryo dan menyambut Roy Suryo, ada termul-termul membawa spanduk bahwa Roy Suryo adalah pengkhianat dan sebagainya. Enggak, kira-kira tembulnya jumlahnya berapa orang nih? Haha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dan Om Lim ya, atau Pak Mursalin yang biasa disapa Om Lim ya. Kebetulan beliau ini sempat hadir dan menjadi saksi sejarah ya. Roy Suryo datang dari Roy Suryo dan Tifa datang dari Keramat RS Polri Keramat Jati, kemudian ke Kejari. Nah, berikut berbagai macam ketegangannya dan akhirnya beliau dinyatakan bebas, atau kalau nggak salah sih info dari salah satu lawyer bahwa masih ditangguhkan penahanannya gitu kan. Nah, berarti ada fungsinya adalah diterima juga berbagai syarat dari dokumen-dokumen yang sudah diajukan oleh lawyer ya, yaitu penangguhan penahanan dari berbagai macam aktivis dan para jenderal juga. Nah, gimana Om Lim menanggapinya nih? Tadi kira-kira situasi apa aja nih yang bisa diceritain nih kira-kira nih Om? Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami hormati dan kita muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menyaksikan ya ketegangan sejak kemarin waktu penangkapan Tifa dan Roy Suryo di tempat tinggalnya masing-masing dengan cara yang tidak beradab. Iya. Konon ada yang sampai nerusup masuk ke kamar Tifa, iya, seorang perempuan, mungkin ke kamar Roy Suryo lengkap, dan Roy Suryo begitu juga. Tentu kita semua bangsa Indonesia marah terhadap perlakuan yang tidak senonoh seperti itu. Yang untuk menangkap yang tidak diketahui siapa yang memerintah penangkapan itu. Iya betul. Karena dengan secara singkat setelah ada di Polda, ternyata kemudian dibawa ke rumah sakit Keramat Jati Polri dengan alasan tentu pemeriksaan kesehatan. Betul, pemeriksaan kesehatan. Tetapi malam hari itu kayaknya mau dipindahkan lagi ke Polda karena paginya mau ada pemeriksaan di Kejari. Jadi seperti kayak kebingungan, nggeret sana sini orang yang Tuh, kebingungan itu bisa diartikan gini gak Om? Bisa diartikan kok seolah-olah Roy dan Tifa ini jadi mainan aja untuk media gitu, atau gimana? Karena tentu ada seseorang yang ingin melaksanakan perintah tekanan tersendiri oleh katakanlah Tekanan dari Solo mungkin ya? Kemungkinan begitu. Dan belum ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan. Misalnya apakah itu dengan ada surat penangkapan yang kemudian bisa diartikan bahwa ini harus dibawa ini kan juga tidak jelas. Tentu rakyat prosedurnya. Tentu rakyat marah dengan cara-cara seperti ini, seolah-olah institusi kita ini sudah tidak punya keadilan, kepastian yang dipegang. Nah, tapi pendek kata, sekarang kita seluruh rakyat Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tentu tidak membiarkan kesewenang-wenangan yang terjadi. Betul. Saya ingin mengatakan bahwa setelah proses-proses itu, karena kita sudah tahu semua, akhirnya baru beberapa jam yang lalu Tifa dan Roy Suryo dibebaskan. Iya. Ya, kita bisa mengatakan. Tapi artinya apa? Artinya jelas sekali bahwa Kejari tidak mau melanjutkan atau menerima pelimpahan seolah harus menahan yang tadinya ditahan oleh Polda, dan nampaknya Kejari ini ogah menjadi kepanjangan tangan atau ogah menjadi kaki tangan untuk menangkap ini, karena tentu berakibat kepada kemarahan seluruh rakyat Indonesia kepada Kejari, kejaksaan untuk ini. Nah, artinya kita masih bersyukur, kita masih mempunyai lembaga
yang kita tidak boleh terlalu suudon habis-habisan, karena mereka orang-orang kejaksaan itu juga kecuali dia menjaga harga diri, juga harus menjaga lembaga. Karena lembaga kejaksaan ini kan terdiri dari orang-orang yang mempunyai keluarga, dan dia malu kepada anak keluarganya kalau juga sewenang-wenang menjadi kaki tangan. Orang mengatakan apa ini Termul sudah kayaknya bernafsu sejak berbulan-bulan, pokoknya ditangkap. Itu kan berulang-ulang dikatakan seperti itu. Nah, insya Allah keadilan masih bisa tegak, karena Roy Suryo dan Tifa ini pada dasarnya bukan melakukan suatu upaya upaya pribadi untuk meningkatkan nama, dan itu tidak. Dia hanya membela bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia puas sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka, dan bahkan mereka siap untuk sampai ditahan, dikriminalisasi seperti itu. Dan kami yang tentu mempertanyakan kepada masyarakat ini, apakah kita akan diam melihat saudara-saudara kita pejuang itu dilakukan seperti itu? Tapi terbukti bahwa kita ucapkan salut kepada Kejari yang dia tidak mau melakukan kepanjang tangan untuk menahan itu. Tuh sebelum euforia lebih panjang ya Om ya, ada nggak sih kemungkinan begini Om ya, ada satu gap kekuatan ya, dua kekuatan ya, yang mungkin lagi diuji coba nih, ini berpihak ke siapa, yang ini berpihak ke siapa gitu. Soalnya sampai sekarang mohon maaf belum ada statement satupun dari Pak Prabowo sebagai presiden ya. Nah artinya ini mungkin ada spekulasi banyak dari berbagai kalangan aktivis segala macam, bahwa kedatangannya Didit itu ke Jokowi adalah sebagai surprise kalau kata Polda gitu kan. Nah ini bagaimana Om? Kok seolah-olah Polda menuruti perintahnya seseorang yang kita sebut untuk inilah gitu kan? Atau Kejari ini punya kekuatan sendiri atau gimana? Jadi yang harus kita baca bahwa keinginan atau kemarahan Jokowi kepada Roy Suryo, semua sudah tahu tentang itu, bahwa dia merasa dihinakan ya, dikatakan itu dihina sehina-hinanya. Itu direndahkan serendah-rendahnya, itu merupakan kemarahan dan hadiah dari Kapolri ya, yang sedang dilakukan perombakan Polri itu, reformasi Polri itu kan belum tahu berakhirnya seperti apa. Dan ini persembahan, khawatir karena semua kejahatan itu Jokowi memegang kuncinya. Siapa pernah kasih uang, kasih jabatan itu kan mereka khawatir juga kalau sampai Jokowi kemudian membongkar-bongkar dan mengancam-ngancam, dan ini persembahan terakhir. Tidak mungkin 10 tahun berjalan itu kejahatannya penuh. Iya. Jadi Allah mempersembahkan, ini loh, aku sudah mempersembahkan Tifa dan Roy Suryo masuk gitu. Dan konon ada yang mengatakan sebagai hadiah Jokowi ulang tahun kemarin itu. Iya, gitu. betul. Ini kan suatu penghinaan ya, penghinaan pada rakyat, bahwa seolah-olah rakyat ini bisa untuk dipermainkan, untuk disuruh, kan ada proses damai kemarin itu yang diminta itu, bahwa seolah-olah Roy Suryo dan Tifa, kalau lu mau mengikut teman sebelumnya bebas ya, bebas. Ini jadi masalah-masalah kenegaraan seolah-olah menjadi masalah permusuhan pribadi. Nah inilah yang kita harus tahu, jasa-jasa Dr. Tifa dan Roy Suryo, yang dia sudah tidak menghiraukan bahkan Dr. Tifa itu sedang mau melakukan ujian untuk doktoral S3-nya. Menjelang itu dia masih ditangkap. Jadi tidak ada penghormatan lagi terhadap satu dunia pendidikan, dunia perjuangan, dan Allah akan nampaknya sudah mulai sedikit menurunkan kekuasaannya dengan mengubah orang-orang situasi politik. Nah, Om Lim ya, dengan adanya fenomena ini dan berbagai macam seluk-beluknya ya, drama-drama yang artinya dioper sana oper sini. Nah, ini soal ini kan
tetap aja netizen rakyat Indonesia tuh belum sampai sekarang belum melihat nih ijazahnya kayak apa gitu. Nah, menurut Om Lim, bakal hadir nggak di persidangan atau ketika ini lanjut ke persidangan tuh bakal Jokowi tuh akan hadir atau bagaimana, Om? Ya, jelas orang-orang kondang. Enggak, maksudnya Om Iya. ada denger Iya, bocoran iya, sedikit iya, ya iya. tadi pas di Nanti sebelum itu kan sehari kemarin itu kan beberapa tokoh-tokoh kondang seperti Hotman misalnya mengatakan mengingatkan, sudahlah kalau ente mau melanjutkan ke pengadilan itu bakal habis dan Jokowi harus hadir di berani nggak menghadapi pengacara-pengacara Betul. itu yang keren itu. Ya, ini yang menjadi pertimbangan Itu dia, juga. betul. Kalau sampai itu terjadi, artinya Jokowi dipanggil ke pengadilan, itu berarti pengacara atau termul-termul ini tidak berhasil melindungi Jokowi. Itu yang terlihat. Oke, ini Dan banyak satu cerita lagi harus saya tambahkan. Tadi pada saat saya di Kejari, di luar itu terjadi keributan. ributan apa tuh? Orang-orang yang ingin menghadiri ini dan ingin menjemput Roy Suryo dan menyambut Roy Suryo, ada termul-termul membawa spanduk bahwa Roy Suryo adalah pengkhianat dan sebagainya. Enggak, kira-kira tembulnya jumlahnya berapa orang nih? Kalau saya lihat tadi mungkin ada 20-an ya. Oh, ada 20-an nih. Itu- Ya, biasa itu udah kalau 20 bisa diindikasikan ya bayarannya pas lah gitu kan. Itu kemudian mak-mak ngamuk kan. Iya, iya. Apa batu dan lempar lari terbirit-birit. Jadi kalau mau jadi termul itu ya agak mikir sedikit dulu. Enggak, tapi kan syaratnya termul kata Bung Rocky Gerung kan IQ 201 kolam gitu. Enggak bisa. Satu kolam. Diaduk-aduk gitu. Masa tidak bisa membaca seluruh di Kejari, baik yang di dalam atau yang di luar, itu adalah pendukung-pendukung Tifa dan Rosa. Tahu-tahu ucur-ucur datang ini seolah-olah memang orang sedang marah pada. Karena di Polda kemarin pas penangkapan Roy Suryo ada dari kubunya Roy Suryo yang dulu tuh yang udah RJ udah dapet pengampunan itu jadi ikut jadi termul juga kadang-kadang. Nah, itu jadi repot juga. Om, kita bacain sedikit ya Om dari netizen ya Om ya. Iya. Nih Jokowi katanya nggak bisa tidur nih Om. Dari Sari Juwita, aduh kacamata gua agak burem-burem nih. Nah, dari Yudi Kuncoro ya, termul merongos. Ya, dari Mulya Game 2138 kita lihat apa benar akan hadir di pengadilan. Nah, ya memang rata-rata ya memang pada menghujat termul atau apa. Tapi ya, dalam sisi lain saya melihat beberapa kali saya bertemu dengan para termul gitu kan ya. Memang mereka hanya menjalankan tugas, tahu dalam hati mereka juga ya gue kalau nggak dibayar gue ngapain gini gitu lah. Nah, menurut Om Lim nih, nah gimana nanti nanti sekilas aja kira-kira Roy Suryo dan Tifa ini ketika masuk ke pengadilan apakah lanjut ditahan atau dia tetap bebas melenggang ke pengadilan? Ya, pertama saya ingin menjawab tentang tidur tadi. Jokowi bisa tidur. Masa pakai kamar AC dengan yang empuk nggak bisa tidur? Ya, pasti bisa tidur lah. Dia harus mencoba Roy Suryo dan apa itu Tifa di Polda atau betul. mungkin malah bisa tidur. Betul. Lega dia udah dapat surprise kan. Iya. Kemudian yang kedua, tadi apa lupa? Ya, gimana situasinya nanti ketika persidangan itu? Apakah Roy Suryo dan Tifa ditahan atau bagaimana? Kalau persidangan ya tentu tidak wajib ditahan kan yang penting dia menghadiri Harus hadir. harus hadir. Nah, tapi kondisinya kemarin itu Gus Dur dan Bambang Tri langsung ditangkap itu sebelum pas sidang itu. Bagaimana itu? Ada kemungkinan ya seperti itu? Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ini persoalannya ini kan sudah tahu mengapa Kejari juga keberatan untuk melakukan atau dilakukan tekanan-tekanan itu karena Kejari kan tahu. Karena sesuai judul ini bola panas nih. Iya kan tahu orang ijazahnya nggak ada kok masa mau maka tidak mungkin Tifa itu tidak hadir dan saya yakin bagaimana caranya termul sekarang untuk menggagalkan supaya tidak terjadi persidangan itu. Betul. Walaupun dia menyatakan ini sudah P21 jadi tidak mungkin ya. Jangan-jangan
mau masuk ke pengadilan saja sebelum ditanyain itu sudah ngokrok. Iya. Oke, Om Lim, terakhir nih, ya sebagai kita sebagai rakyat Indonesia juga kan tidak ingin ya kasus-kasus seperti ini, ketidakadilan seperti ini dipertontonkan terus di depan publik, seolah-olah ini adalah barang mainan yang bisa seolah-olah tuh gimana? Nih ada kekuasaan nih, kalau lu macem-macem, nih bakal dibeginiin itu. Gimana Om menindaklanjuti super power yang bener-bener disalahgunakan gini Om? Iya, ya insya Allah ya, bahwa dengan kejadian ini negeri kita bisa melenggang maju dengan baik. Asal tentu Jokowi sebagai sebagai presiden gitu ya. Dia mantan presiden harus yang paling berat ya, khawatirnya ini Presiden Prabowo yang saat ini tidak mau melakukan suatu punishment atau suatu hukuman kesalahan-kesalahan yang ada. Membongkar ini yang jadi masalah. Jokowi, ya. Kesalahan yang besar memang harus ada punishment-nya. Gitu. Kalau tidak misalnya ada rekonsiliasi seperti apa? Apakah mau misalnya betul-betul rakyat juga rekonsiliasinya seluruh harta haram dia itu semua disita dan dia dimiskinkan dan orang-orang yang menerima jabatan dari kejahatan-kejahatan itu termasuk diselesaikan semua, yang komisaris, yang menteri. Itu kan dari hasil satu kejahatan. Jangan-jangan hartanya Jokowi kalau disita tuh lunas hutang Indonesia. Kan 11.000 triliun. Jauh. Ada yang mengatakan bahwa ya harta yang ada itu antara 500 sampai 1.000 triliun. Dan itu juga, ya. Kalau melihat pengakuan dari para menteri-menteri apa yang diserahkan kepada Jokowi dan sebagainya, ya memang iya. Coba bayangkan si Makarim saja. Dari Makarim. Ya? Dan Makarim diminta untuk menyerahkan harta sekitar 5 sampai 6 triliun. 6 triliun. Itu belum menteri-menteri yang lain. Karen, yang Pertamina, kemudian Tom Lembong dan sebagainya. Itu terlalu banyak sekali. Jadi memang kecuali penindakan kejahatan sesuai hukum, itu kejahatan korupsinya itu bukan suatu kejahatan yang biasa. Oke. Korupsi itu jangan dikira hanya untuk menilep harta. Tapi ini adalah kejahatan yang luar biasa, memakan hak dan memiskinkan negara, membuat porak-poranda negara. Harus dilakukan tindakan. Nah, jadi masalah ijazah ini menurut saya sudah selesai lah. Ya. Walaupun mau diotak-atik, walaupun sekarang mau ditunjukkan bahwa dia punya ijazah asli gitu. Siapa yang berani menghadirkan ijazah yang katanya asli itu di pengadilan? Kemudian katakan pengadilan nanti tidak bisa melakukan forensik. Polisi punya cara yang banyak untuk bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak, walaupun tidak ada alat. Betul. Kalaupun alat dihadirkan, itu soal teknis lah, nggak usah dipusingkan. Betul. Tapi sangat mudah sekali ya, bahwa memang ijazah yang ada yang sekarang ini, kalau ini memang ada ya, sangat senting ya, sejak dulu tidak berani menunjukkan nih. Kalian ini udah tunjukkan, itu tidak ada. Maka bukunya Bonatua ya, Bonatua sangat mudah sekali. Jangankan ijazah itu palsu, tidak ada ijazahnya. Yang penting bukan bukunya Rismond dong, kan udah dibantah. Dan lagi pula, kalaupun memang benar ya, ini menurut pendapat saya ya, kalau benar lulusan UGM ya, lulusan universitas ternama terbesar. Toh kalau pidato juga nggak we walk the talk gitu. Repot gitu kan. Iya. Tidak ada sama sekali apa yang menunjukkan bahwa dia seorang sarjana. Iya. Yang paling berwibawa cuma satu. Dihina-hina saya diam. Diledek-ledek saya diam. Tapi kali ini saya akan aman. Baik guys. Nah, memang ya sebuah ketidakadilan itu selalu dipertontonkan selama 10 tahun terakhir ini di era Jokowi. Namun ketika berganti kepemimpinan yaitu Prabowo, mungkin ya sebersit keadilan itu sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Wah, beliau ini Pak Mursali ini pernah juga mendampingi ya Pak ya tahun 2019 ya Prabowo. Nah, kira-kira bocoran sedikit nih Om Lim, ada nggak sih campur tangan Pak Prabowo nih dalam kasus ini nih kira-kira nih? Dari melihat sikap-sikapnya itu gimana? Ya, apapun lah ya.
tidak mengganggu proses-proses yang sedang berjalan itu sudah bagus lah. Mungkin caranya tidak berani terang-terangan, mungkin ada sesuatu yang diperintahkan untuk udahlah damai. Karena terungkap tadi itu minta supaya Roy Suryo sama Tifa damai. Dan apa jawaban Roy Suryo? Tidak sudi damai. Ya, masa damai sama penjahat. Ya penjahat yang harus tidak kalau damai. Dia ini bukan membela kepentingan pribadi. Kepentingan bahwa rakyat ini marah tentang ada ijazah yang digunakan untuk pencalonan presiden dan selanjutnya apa itu melakukan satu kejahatan terhadap negeri ini. Jadi mereka tidak mau damai karena dia ini musuh rakyat gitu, penghisap negeri ini. Maka tidak gampang untuk seperti jadi apa itu Roy Suryo dan Tifa ini ya. Dan kita yang harus bertanggung jawab kalau ke depan dia masih dikriminalisasi apa oleh para terbul-terbul yang harus kita kasih pelajaran lah ya. Harus ada sekolah khusus untuk terbul-terbul. Betul. Supaya tidak kalau mendukung orang ya, mendukung penguasa itu asal menang-menangan. Ini kan terjadi abuse of power yang sangat luar biasa ya. Kekuasaan memasuk apa itu dalam proses-proses ini. Tentu ini yang bagaimana membuat Indonesia menjadi apa itu Indonesia emas yang betul bukan Indonesia emas tapi Indonesia yang kata Prabowo tahun 30 ini sudah tidak ada, sudah lenyap, udah bubar. Semoga Pak Prabowo bersemangat melihat kegigihan rakyat ini ya, terhadap perjuangan-perjuangan membuktikan bahwa Jokowi ini melakukan satu kejahatan yang luar biasa, bukan hanya sekedar pemalsuan, tetapi di balik pemalsuan itu ada gerombolan-gerombolan yang sudah menskenariokan terhadap kejahatan negeri ini. Dan tentu Pak Prabowo nggak perlu takut, ya. Walaupun kemudian nanti dia akan membongkar-bongkar, oh kamu menang, saya menang, kan udahlah, yang penting lakukan kebaikan, lakukan pembelaan terhadap kebenaran, insya Allah rakyat tetap bisa bersenyum. Oke, dari Ed Nurullah ini juga ini anaknya cuma SMP doang. Nah, memang kasus Gibran ya memang sampai selama Prabowo ini kasus dolar naik, terus kasus apa namanya yang Amin Rais bilang sebut itu juga ya, sempat redup lah soal Gibran ini. Nah, kira-kira nih para aktivis ada bocoran nggak sedikit nih ya akan mengungkit Gibran atau gimana nih? Saya mendengar itu bahwa satu-satunya yang harus segera dilakukan karena di dalam otak pendek mereka itu ingin segera supaya kita ini diarahkan untuk menggugat atau menurunkan Prabowo kan. Dan dalam pikiran mereka bahwa kemudian dia langsung naik. Perlawanan rakyat lebih besar dari apa yang ada sekarang ini. Bagaimana digantikan, mengganti pemimpin kita sekalian yang jelas sudah hakul yakin dia tidak punya ijazah. Dari mana ketahuinya? Jelas dia menggunakan, oleh Subhan Palal dikatakan menggunakan surat keterangan. Jadi dia tidak pernah lulus SMA. Dan itu menyalahi secara undang-undang, dia tidak punya ijazah dan dia pun juga memalsukan seperti bapaknya dan dibela oleh Mahkamah Konstitusi yang haram, menjadi anak haram, dan itu harus segera dipercepat menurut saya. Boleh bersamaan atau bahkan mulai besok teriakan kita bukan ijazah palsu, tetapi segera makzulkan Gibran. Itu lebih membuat itu lebih greget ya. Lebih aman, ya. Dan itu juga yang membuat ya rakyat juga sebenarnya yang cerdas, yang mampu berpikir itu sebenarnya resah. Bukan contoh mahasiswa yang bertemu dan tunduk pada anak yang lulusan SMP yang kemarin sempat datang ke Istana Wakil Presiden. Itu mungkin ya itu hampir mirip dengan bapaknya lah, drama-drama khusus gitu kan. Nah, dan itu juga mungkin sudah dibuktikan juga bahwa sang mahasiswa juga susah untuk berkomunikasi secara intens dengan para media. Nah, memang sekelumit problematika di negeri ini adalah sejak eranya Jokowi yang memang memaksakan anaknya menjadi anak haram konstitusi ketika mendampingi Pak Prabowo. Tapi semoga saja mulai ini ada detik-detik kehadiran keadilan di negeri ini mulai terkuak atau terbuka. Nah, semoga juga besok
coba bisa lanjut ke pengadilan tanpa penahanan segala macam. Iya. Baik guys, sekian dari kami berdua dari ujung negeri Anta Beranta yang memang negaranya ya bukan lagi Indonesia Iya. emas tapi Indonesia Indonesia emas. Baik, sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.